Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Astri Rahmawati yang merupakan dosen tetap program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo, Yogyakarta. Saya mengabdi sebagai seorang dosen di Stikes Notokusumo sejak tahun 2019. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah Farmakoterapi 1 merupakan mata kuliah dasar sebesar 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang pengetahuan tentang proses terjadinya suatu penyakit, tujuan terapi, sasaran terapi, evaluasi dan monitoring terapi, dan penyakit yang melibatkan gangguan saluran cerna, saluran pernafasan, dan mata serta THT, serta penerapannya dalam bidang farmasi. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa kita sebut CPL dalam mata kuliah ini yaitu dititik beratkan pada penguasaan ilmu farmakoterapi, yaitu menguasai teori, metode, konsep dalam bidang kimia farmasi, farmakognosi, ilmu biomedik yaitu biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistika, farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, pharmaceutical calculation, epidemiologi, evidence-based medicine, dan farmakoekonomi serta aplikasinya yang mendukung pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian. Dari 2 CPL tersebut, kita kembangkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut CPMK, di mana terdapat 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pedoman terapi dan evidence-based medicine penyakit yang melibatkan gangguan saluran cerna. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pedoman terapi dan evidence-based medicine penyakit yang melibatkan gangguan saluran pernafasan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pedoman terapi dan evidence-based medicine penyakit yang melibatkan gangguan mata dan THT. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment yang termuat dalam rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan ke mahasiswa di awal pembelajaran. Aspek yang pertama adalah delivery. Metode ini adalah ketika saya menyampaikan materi di kelas menggunakan materi pembelajaran berupa PowerPoint, video, serta buku ajar sebagai pendukungnya. Referensi yang digunakan berupa buku atau literatur, dapat berupa e-book dan atau buku cetak yang dapat diakses di perpustakaan. Nomor 2 adalah aspek interaktif. Pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan blended learning yang meliputi kuliah tatap muka, diskusi kasus, problem atau project based learning, presentasi hasil problem based learning, dan ditutup dengan kuis. Stikes Notokusumo juga difasilitasi dengan aplikasi Learning Management System yang juga digunakan agar pembelajaran lebih interaktif menggunakan aplikasi AdLink di mana mahasiswa dapat dengan mudah mengakses pembelajaran online mulai dari diskusi, video conference hingga menyelesaikan tugas dan kuis.
Edlink tersebut juga terintegrasi dengan sistem akademik atau SIAKAT melalui Sevima Platform yang memudahkan pengelolaan perkuliahan seperti presensi kehadiran. Yang ketiga adalah aspek assessment, di mana penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dengan komponen bobot sebanyak 15%, dan yang kedua adalah hasil proyek atau tugas atau laporan hasil problem based learning atau laporan hasil project based learning, yaitu berupa laporan dan presentasi kelompok dari soal kasus farmakoterapi dengan komponen 35%. Kemudian yang ketiga adalah kuis dengan bobot komponen nilai 10%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot komponen nilai 20%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot komponen nilai 20%. Adapun referensi dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah textbook Dipiro Farmakoterapi dengan judul Pathophysiologic Approach edisi ke-12 karangan Dipiro et al. Tahun 2023. Yang kedua, textbook Applied Therapeutics, The Clinical Use of Drugs edisi 11 karangan Aldrich et al. Tahun 2021. Yang ketiga, yaitu adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, yaitu Formularium Nasional. Dan yang keempat adalah referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, yaitu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Mata. Yang kelima adalah buku farmakoterapi yang ditulis oleh Profesor Zulis Ikawati, dan yang keenam adalah kasus-kasus aktual tentang farmakoterapi yang diakses dari jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah farmakoterapi 1 dengan topik yang saya ambil, yaitu farmakoterapi konjungtivitis yang akan dilakukan secara luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang farmakoterapi konjungtivitis gitu ya. Jadi konjungtivitis itu kalau misalnya ada yang pernah ngalamin matanya merah atau kemerahan, nah itu bisa jadi salah satu dari tanda dan gejala konjungtivitis. Nah, kemudian sebelumnya akan Ibu sampaikan gitu ya mengenai capaian pembelajaran lulusan. Jadi diharapkan dengan mata kuliah ini kalian itu jadi paham gitu loh, menguasai teorinya, kemudian bagaimana metodenya kuliah dari farmakoterapi 1 ini. Kemudian di sini juga kita mengintegrasikan, mengelaborasikan berbagai macam mata kuliah di dalam mata kuliah farmakoterapi 1 ini. Jadi diharapkan kalian itu nanti paham farmakologi obatnya seperti apa, kemudian juga mikrobiologinya seperti apa, patofisiologi tentang konjungtivitis itu seperti apa, bagaimana mencari evidence based medicine dari farmakoterapi 1 konjungtivitis ini, kemudian bagaimana farmakoekonomi dan epidemiologinya, serta aplikasinya yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya itu nantinya kalian diharapkan mampu menguasai evidence based medicine dari konjungtivitis ini yang melibatkan gangguan mata dan telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian kalau sub CPMK-nya atau sub capaian pembelajaran mata kuliahnya itu kalian itu nanti diharapkan mampu memahami
tujuan terapi dan juga strategi dari penyakit konjungtivitis ini. Ya. Kemudian yang pertama adalah konjungtivitis. Nah, kita akan bahas definisi. Nah, kira-kira dari mahasiswa-mahasiswa di sini ada yang pernah dengar istilah konjungtivitis itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Oh iya, silakan. Nimnya berapa namanya? Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Aulia. Ya. Dengan NIM F6 2024-48. Konjungtivitis adalah peradangan yang terjadi pada bagian selaput bening pada bagian mata sehingga menyebabkan mata menjadi merah. Oke, betul. Jadi konjungtivitis itu sendiri itu adalah suatu peradangan gitu ya. Itis itu kan artinya adalah peradangan gitu ya. Jadi konjungti itu adalah konjungtiva, dasar dari konjungtiva. Jadi peradangan pada konjungtiva gitu ya. Jadi biasanya dia disebut mata merah atau red eye karena apa? Pembuluh darah di dalam matanya itu melebar. Jadi melebar sehingga akan menjadi mata yang tampak merah. Nah, sebenarnya konjungtivitis ini penyebab sakit mata terbanyak nomor 1 ya, banyak sekali kasus konjungtivitis ini. Etiologinya apa penyebab konjungtivitis ini? Sekitaran ada 65-90% konjungtivitis ini diakibatkan oleh virus. Jadi yang paling umum itu biasanya adalah adenovirus, itu yang paling umum. Kemudian ada enterovirus dan kalian ada yang pernah mendengar virus herpes? Ya, untuk faktor resiko konjungtivitis itu kalau penyebabnya salah satunya ada yang namanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan tadi udah disebutkan apa saja adik-adik faktor lingkungan? Betul sekali. Jadi kebanyakan itu penyebabnya itu adalah debu atau benda asing yang masuk ke mata. Itu bisa menyebabkan konjungtivitis. Kemudian juga ada yang namanya hajian buruk. Hajian buruk itu misalnya kalau kita misalnya penderita konjungtivitis itu bisa menular karena misalnya mereka itu ketika kucek-kucek mata terus habis itu pegang apa, nah nanti orang lain itu ikut pegang ini atau misalnya di jabatan tangan yang dijabatin tangannya dia kucek-kucek mata dan nanti ikut ketularan juga. Jadi higien itu juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana sih patofisiologi terjadinya konjungtivitis? Nah, supaya kalian lebih bisa mengenal dengan baik, kita akan menyimak video ya. Nah, ini adalah anatomi dari mata. Dia ada selaput yang transparan di bagian matanya. Nah, ini pekerjaannya itu adalah melindungi bagian luar mata untuk melubrikasi dan juga melindungi dari debu. Dan melindungi dari infeksi mikroorganisme. Nah, banyak sekali ya pembuluh darahnya yang ada di mata. Nah, saat virus atau zat asing masuk ke mata, menyebabkan inflamasi dan infeksi dari konjungtivanya. Nah, kemudian menyebabkan konjungtivitis. Nah, kemudian mengalami inflamasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga matanya putih itu menjadi merah atau pink gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya ini adalah gejala dan tanda gitu ya, infeksi, bakteri, virus dan juga alergi. Sebelumnya ibu mau bertanya, kira-kira apa sih bedanya tanda dan gejala atau bagaimana kita membedakan kalau ini merah ini yang menyebabkan adalah virus dan yang ini adalah bakteri. Bedanya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ya, namanya Nama saya Anissa Oktaviani di
6/2024/441. Jadi perbedaan virus dan bakteri, kalau virus itu sekretnya biasanya berair atau cair, sedangkan kalau bakteri itu biasanya kental, kuning, kehijauan. Terus kalau virus biasanya ada demam, kalau bakteri itu biasanya tidak ada. Ya, betul ya. Jadi itu salah satu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya itu kalau yang paling dominan untuk alergi yang paling kelihatan juga itu biasanya ada gatal-gatalnya. Nah, kalau ada gatal-gatal yang pengen dikucek terus, ya itu berarti dominan karena alergi. Nah, untuk diagnosis konjungtivitis ini salah satunya itu adalah nah, yang pertama dilihat anamnesis itu adakah riwayat kontak dengan pasien lain atau tidak. Kemudian kalau pemeriksaan fisiknya itu dilihat adakah sekretnya. Sekretnya apakah kental atau berair atau tidak, berwarna apa, dan nanti bisa dibedakan. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, ini disebabkan oleh bakteri apa atau virus apa, itu nanti bisa memakai kultur dan sensitivitas. Jadi, algoritma terapi konjungtivitis itu nanti bisa kita lihat di sini. Jadi, kita itu bisa algoritmanya utamanya adalah kalau mata merah, ya, mata merah itu harus dicek dulu ada tanda bahaya atau tidak, Nah, kalau bahaya atau tidak itu, kalau misalnya ada bahaya, maka harus rujuk ke dokter. Ya, iya, kalau bahaya itu harus dirujuk ke dokter. Tapi kalau misalnya tidak berbahaya, maka algoritma terapinya, prinsipnya, ya, kita selaku apoteker atau farmasis itu harus mengobati berdasarkan berdasarkan etiologinya atau penyebabnya. Penyebabnya kan itu kan ada virus, ada bakteri, terus ada apa lagi? Alergi. Nah, kalau misalnya nanti dilihat, jadi algoritmanya dilihat gejala dan tandanya seperti apa. Ini kalau misalnya kalian di apotek gitu ya, kemudian ada pasien konjungtivitis, dilihat terlebih dahulu gejalanya seperti apa. Kalau misalnya yang berair itu tadi, berarti kemungkinan apa? Virus. Jadi kalau virus itu nanti dia terapinya lebih ke suportif gitu ya. Tuh, terapinya adalah suportif, kecuali kalau virus yang disebabkan oleh apa? Herpes simplex virus, itu baru diobati dengan antivirus. Nah, ini nanti suportifnya akan kita bahas lebih lanjut. Kalau misalnya yang itu tadi yang purulen, kemudian yang sekretnya berwarna kuningan atau kehijauan, itu apa? Berarti kemungkinan bakteri ini kalau misalnya masih ringan tidak perlu dikultur, tapi kalau misalnya yang berat itu dia perlu dikultur. Nah, kalau bakteri berarti harus menggunakan antibiotik. Ya, jadi slide-nya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya virus, maka dia terapinya suportif. Kalau bakteri itu lebih ke antibiotik topikal, kalau ringan chloramphenicol. Kalau berat itu nanti bisa atau penyebabnya gonore, bisa ke ceftriaxone. Kalau chlamydia bisa ke azithromycin. Nah, kalau untuk alergi itu dihindari alergennya. Kalau misalnya ada rasa nyeri, maka bisa menggunakan NSAID, dan juga kalau misalnya kasusnya berat itu bisa pakai steroid ya. Tapi itu juga harus sesuai dengan resep dokter. Ada yang tahu di sini terapi non farmakologi itu salah satunya apa? Harus apa terapi non farmakologi? Coba siapa yang mau jawab? Coba kalau sekarang ibu tunjuk ya, karena belum ada yang mau jawab, ibu tunjuk ya. Coba, Dek, dirimu terapi non farmakologi salah satunya apa ya? Namanya siapa? Perkenalkan saya Irfan. Jadi gejala
terapi non farmakologi itu yaitu ada higiene mata sama air mata buatan, hindari alergi, kompresi dingin, hindari mengucap mata, dan kontrol lensa kontak. Nah, untuk bakteri ini untuk antibiotik ini pertama yang lain itu pilihannya juga ada yang namanya kita kenal tobramycin. Tobramycin itu termasuk golongan apa? Aminoglikosida. Ya, pokoknya jangan overuse. Kalau antibiotik itu minumnya harus apa? Adik-adik sekalian? Iya, karena ini salah mata ya, jadi nggak harus dihabiskan. Tapi yang harus apa? Tepat waktu. Dan juga jangan overuse, karena kalau overuse bisa mendorong terjadinya resistensi. Nah, untuk terapi farmakologi virus, untuk terapi suportifnya itu tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, itu bisa pakai air mata buatan. Nah, air mata buatan ini bisa untuk mencuci virus dari permukaan mata, atau bisa untuk mencuci atau mengeluarkan zat-zat asing yang masuk ke permukaan matanya. Kemudian kalau misalnya terasa nyeri, bisa menggunakan NSAID atau apa NSAID kepanjangannya? Ya, jadi dia adalah anti nyeri. Anti nyeri itu nanti dia menghambat COX-1 dan juga COX-2 sehingga mengurangi inflamasi dan juga nyeri gitu ya. Kemudian ini contoh obatnya itu macam-macam, ada diclofenac tetes mata, kemudian ada tetes mata indomethacin, dan juga ada contohnya brandnya Sendoflotaren ya, tetes mata 4,1% itu bisa pakai itu. Nah, untuk alergi lini kedua itu kalau sudah agak berat gitu ya kasusnya, itu bisa pakai kortikosteroid, dan ini boleh nggak ditebus tanpa resep dokter? Tidak boleh ditebus tanpa resep dokter, dan harus hanya resep dokter. Jadi contoh obatnya itu nanti bisa pakai tetes mata prednisolon atau bisa pakai tetes mata bisa metazol. Nah, yang harus yang harus diperhatikan dalam memakai kortikosteroid itu pokoknya harus dipantau tekanan intraokulernya, karena efek sampingnya bisa beresiko glaukoma, terutama dalam pemakaian yang jangka waktu lama, dan resiko katarak kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu lama. Ya. Oke, Ibu mau tanya ke kalian, kira-kira kalau disebabkan oleh virus bisa nggak dikasih antibiotik? Siapa yang mau menjawab? Oke? Kenapa nama saya Eva Rofiana dengan NIM F6 2024 444? Antibiotik tidak efektif kepada adenovirus sehingga antibiotik tidak dapat digunakan untuk membunuh virus. Oke, betul ya? Betul ya? Betul ya, jadi antibiotik itu tidak bisa membunuh virus gitu. Jadi kalau misalnya disebabkan oleh virus, jangan diberikan antibiotik. Kalau misalnya hal yang perlu diperhatikan oleh seorang farmasis itu adalah kalau penggunaan steroid dipantau tekanan intraokulernya, karena kortikosteroid itu efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan intraokuler ya. Jadi resiko glaukomanya cukup tinggi. Selain itu juga kalau penggunaan vasokonstriktor seperti nafazolin dan lain-lain, tetrahydrozolin itu jangan lebih dari 3 hari, karena nanti dapat menyebabkan rebon hiperemianya, dapat menyebabkan mata merahnya itu bisa balik kembali. Untuk edukasi dan konseling oleh farmasis, kira-kira ada yang tahu nggak
cara meneteskan obat mata yang benar itu seperti apa? Siapa? Ibu. Oh ya, silakan. Perkenalkan nama saya Susi Santi Dorame dengan NIM FE6 2024-45. Cara meneteskan obat mata yang benar itu pertama-tama cuci tangan sebelum dan sesudah itu. Lalu tarik kelopak mata ke bawah, teteskan ke kantong mata konjugatif. Penjamkan mata 1 sampai 2 menit. Tekan sudut mata dengan dalam nasolacrimal agar obat tidak masuk ke sistem. Itu tadi ya kuliah pada pagi hari ini. Ibu sampaikan kembali 5 poin kuncinya, kesimpulannya. Nah, untuk daftar referensinya itu nanti kalian bisa bisa menggunakan jurnal ini yang sudah Ibu tampilkan di slide. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri di rumah gitu ya. Ini ada dari WHO, ada NICE guideline, kemudian ada Kemenkes, itu nanti juga bisa kalian baca sendiri di rumah. Ini referensi tentang konjungtivitis. Untuk identifikasi DNP itu ditemukan 2 masalah DNP pada kasus penyanyi ini. Yang pertama itu adalah unnecessary drug atau obat yang tidak diperlukan, yaitu obat install atau obat tes mata tetrahydrozoline, di mana obat install ini berfungsi sebagai vasoconstrictor, sehingga alasannya adalah install adalah vasoconstrictor atau tetrahydrozoline yang hanya mengurangi kemerahan sementara tanpa mengobati penyebab infeksi dari kasus ini. Nama saya Sri Maesaro dengan NIM F6 2024-43. Saya ingin bertanya, pada kasus Nyonya Dewi ini, kenapa penggunaan info harus dihentikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mai. Nah, yang pertama, tadi pertanyaannya itu kenapa infonya harus dihentikan, ya? Nah, jadi infonya harus dihentikan karena yang pertama, info itu tidak dapat mengobati infeksi, karena info itu hanya menyempitkan pembuluh darah, jadi mata merahnya itu hilang sementara, tapi infeksi bakterinya masih ada. Nah, yang kedua, itu si info ini sudah dipakai lebih dari 3 hari, yang dapat menyebabkan rebound hyperemia. Nah, jadi jika dipakai lebih dari 3 hari, lalu tiba-tiba dihentikan, nanti bakal justru malah makin merah, gitu. Jadi malah terjadi rebound. Ya, oke. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan kuis. Lihat, soal kalian sudah muncul. Oke, dijawab. 30 detik waktunya. Oke. Wah, ada benar. Kemudian kita lihat siapa yang jawabannya paling tinggi. Hanifah. Baik, kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya setelah kuliah? Senang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.